warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Nurlaila SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP PGRI Geger Bitung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, akan melaksanakan praktek video pembelajaran. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu ya dalam pelajaran PAI. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Revi. Silakan ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Silakan dilirik teman sebangkunya, barangkali tidak ada yang tidak masuk. Coba Ibu tanya dulu, siapa hari ini yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Berarti tidak ada yang sakit ataupun yang bolos. Baik, kalau begitu kita akan mulai saja pada pembelajaran ya. Hari ini materinya yaitu tentang sholat ya. Tetapi sebelumnya ada yang masih ingat pada materi pertemuan yang kemarin? Ingat ya. Tentang apa kemarin itu? Alhamdulillah ya, kita tidak usah ulas kembali. Kalau kalian sudah paham dan sudah ingat pertemuan yang kemarin, kita akan melanjutkan saja untuk hari ini yaitu pembelajaran tentang sholat. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran kita ya, mempelajari tentang sholat ini. Baik, silakan coba dilihat ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang ke-1 adalah peserta didik mampu menjelaskan tata cara sholat wajib sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat wajib secara benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyajikan suatu pertanyaan kepada kalian ya. Kenapa kebanyakan orang sholat tetapi tidak khusyuk? Ya, coba siapa yang bisa menjawab? Ya, mana Revi? Karena tidak tahu cara sah
salat. Oh, itu bagus ya. Jadi salah satunya mereka belum paham ya. Paham dengan tahu itu beda. Berarti belum paham tentang apa? Apa tadi? Tentang syarat-syarat salat. Syarat sah salat. Nah, baik. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam apa itu sholat ya, terutama sholat fardu. Jadi sholat ini adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim ya, yang sudah ditentukan, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian suka mengerjakan sholat? Suka ya, pastinya sholat ini nanti kita akan menyimak apa sih sholat itu. Ya, baik kalau begitu kita akan menyimak dulu PowerPoint yang ada di depan ya. Silakan kalian simak dulu bersama-sama PowerPoint tentang cara sholat fardu ya. Silakan kalian simak dulu. Boleh menyiapkan buku tulis. Barangkali nanti ada yang bisa ditulis ya. Silakan. Coba kita simak bersama-sama. Ini adalah tata cara sholat fardu ya. Nah, pengantar daripada sholat fardu yaitu apa? Coba dibaca bersama-sama. Salat fardu adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba Terdiri dari 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga, Salat merupakan rukun Islam kedua dan menjadi tiang agama. nah ini 3 hal yang menjadi pengantar sholat Fardu. Baik, selanjutnya perhatikan syarat-syarat sholat. Nah, ini ada beberapa poin ya. Ada 4 poin. 5 ya, maaf. 1. Masuk waktu sholat. Nah, harus tepat pada waktunya. Contoh, duhur berarti tepat dengan siang hari. Ini tergantung daerah masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah Suci dari hadas dan najis. suci dari hadas dan najis. Artinya kita harus mensucikan diri yaitu dengan berwudu. Kemudian tempat yang kita akan gunakan sholat juga harus bersih dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga apa? Menutup aurat. Menutup aurat ya. Kemudian yang keempat Menghadap kiblat. dan yang kelima adalah Mengetahui tata cara sholat. nah, selanjutnya rukun sholat. Pertama adalah niatnya. Yang kedua adalah Takbiratul ihram. yang ketiga Berdiri bagi yang mampu. bagi yang mampu. Kemudian Membaca Al-Fatihah. kemudian yang keenam adalah Ruku. terus Iktidal. kemudian Sujud. lanjut Duduk dan adalah sujud. lanjut yang kesembilan adalah Tasyahud akhir. kemudian salam. Nah, kita di sini langsung saja ya. Tata cara sholat fardu. Ini ada berapa? Ada 6 ya. Pertama adalah niatkan dalam hati. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah. Lanjut membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian Ruku dan membaca tasbih. dan yang keenam adalah Iktidal. Nah, yang keenam adalah sujud pertama. Yang ketujuh. Lanjut. Kedelapan Duduk di antara 2 sujud. yang kesembilan Sujud kedua. dan yang terakhir adalah Bangkit untuk
ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Boleh bertanya dulu. Ya, ayo apa itu? Silakan. Apa perbedaan sholat wajib dan sholat fardu? Nah, apa perbedaan sholat wajib dan sholat fardu? Barangkali ada yang bisa menjawab? Ya, bagaimana? Menurut saya sama. Sama. Oke. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Yasmin? Ya? Dari gerakannya. Oh, dari gerakannya. Oke, semua jawaban bagus, baik, tetapi kita akan mengulas ya lebih dalam. Jadi perbedaan sholat fardu dan sholat sunat itu bedanya adalah di hukum. Kalau sholat wajib, hukumnya adalah wajib. Artinya jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Kalau sholat sunat, kalau sholat sunat jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Paham? Baik. Kalau begitu, supaya lebih kalian memahami lagi, kita akan mengerjakan tugas, tetapi ini harus berkelompok ya. Boleh dibagi menjadi 2 kelompok saja. Untuk pengelompokan akan ibu bagi. Jadi kalian tidak bisa memilih teman kalian sendiri, akan ibu bagi supaya adil. Jadi caranya begini, karena ini 2 kelompok, nanti yang ibu sebut 1 berarti berkumpul dengan 1, yang ibu sebut 2 berarti berkumpul dengan 2. Baik, ya, mulai dari sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Silakan berkumpul. Mana yang tadi disebut 1, mana yang tadi disebut 2. Sok berkumpul dulu, silakan. Ini sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Baik, ibu akan memberikan bahan untuk prakteknya ya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 1, coba dibuka. Ini kelompok 2, silakan kerjakan ya oleh kalian, disusunkan gambar ini ya dari 1 sampai di akhir, kemudian di sini dikasih nama ya. Yang ini sama ya, dari ini dikasih nomor 1 ya, sampai pada nomor akhir. silakan ke depan presentasikan hasil berkelompok belajar kelompok kalian. Coba silakan ke depan, berapa orang yang mewakili? Yang mewakili saja. Boleh 2 orang atau 3 orang. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 ke depan, perwakilan saja atau mau semua boleh. Kalau perwakilan 1 atau 2 orang silakan ke depan untuk mempresentasikan
Allahu Akbar. 2. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat, membaca surat pendek, contohnya Al-Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kelima, ruku. Subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Yang keenam, iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Yang ketujuh, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Yang terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 1 tadi. Sekarang kita akan melihat dari kelompok 2. Silakan ke depan presentasikan hasil belajar kelompok kalian. Perwakilan saja ya. 2 orang atau 3 orang. Silakan ke depan. Sana. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan bagaimana gerakan sholat yang benar. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, membaca iftitah sekaligus membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek. Selanjutnya,
lalu duduk di antara dua sujud. Sujud kembali, lalu tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tiap kelompok telah mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Bagaimana menurut kalian ya tata cara sholat ini? Apakah kalian sudah lebih paham? Sudah. Ya baik, kalau begitu silahkan kalian duduknya dikondisikan lagi seperti semula duduknya ya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Sekarang kalian sudah duduk kembali ke tempat semula dengan rapi ya. Setelah tadi kita berdiskusi tentang cara bagaimana gerakan sholat, kemudian bacaan sholat dari mulai tadi apa? Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar sampai di pada akhir salam ya, itu salam di akhir sholat ya. Ini gerakan yang kedua setelah takbiratul ihram itu apa tadi? Ada yang masih ingat? Itu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu terdiri dari apa? Membaca surah pendek ya, kemudian membaca Al-Fatihah itu dan selanjutnya ya. Baik, coba sampai di sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Apa kalian paham dengan apa yang tadi sudah disampaikan? Baik dari kelompok 1 atau dari kelompok 2? Dengan tata cara dan bacaannya sudah pahamkah? Sudah. Nah, setelah kalian memahami, coba apa hikmah melaksanakan sholat dengan benar? Kira-kira hikmahnya apa ketika kita melaksanakan sholat itu dengan benar? Coba siapa yang tahu antara kalian? Ya, bagaimana? Selain mendapat pahala, lebih menghargai waktu, kebersihan lebih terjaga, dan hati menjadi lebih tenang. Nah, itu ya hikmah daripada sholat. Kesehatan kita pun terjaga ya, karena sebelum melaksanakan sholat kita harus menghilangkan dulu hadas kecil dengan cara berwudu. Berapa kali sehari kita berwudu? 5 kali sesuai dengan waktu sholat. Maka kesehatan kita pun akan terjaga. Baik, kalau begitu, coba Ibu ingin tahu bagaimana pengalaman kalian hari ini untuk pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kalau kalian sudah memahami tentang pembelajaran hari ini, coba kalian kemukakan bagaimana pengalaman belajar hari ini tentang sholat ya. Bagaimana yang dirasakan dari awal sampai akhir dengan kita mempelajari materi sholat ini. Coba siapa di antara kalian? Oke, coba kemukakan bagaimana pengalaman kamu. Setelah belajar hari ini saya jadi lebih tahu. Lebih tahu tentang apa? Tentang tata cara sholat yang benar. tata cara sholat yang benar. Baik, ada yang menambahkan? Coba siapa ya? Saya lebih paham tentang bacaan sholat yang baik dan benar. Nah, lebih paham tentang bacaan sholat yang baik dan benar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian setelah mempelajari tata cara sholat ini, sholatnya lebih khusyuk lagi ya, dan sholatnya terjaga selalu, jangan sampai terlewatkan, karena sholat ini merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, sebab kita adalah muslim ya. Baik, sebelum kita mengakhiri daripada kegiatan ini, lebih menguatkan lagi materinya, ini ada lembar kerja ya yang harus kalian kerjakan. Ini
Ini masing-masing mengerjakannya. Kalau tadi secara berkelompok, kalau sekarang akan menguji pengetahuan masing-masing. Jadi dikerjakan secara masing-masing. Siap? Siap. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya. Satu orang satu. Jadi nanti kalian kerjakan di sini. Dikerjakan secara mandiri saja untuk mengukur ya bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan coba ditulis yang sekiranya kalian pahami. Mbak, silakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, coba dikumpulkan ya hasil ininya, hasil kerjanya. Ibu akan nilai dulu ya, ini hasil pekerjaan kalian ya, supaya nanti Ibu bisa mengukur sampai mana pemahaman kalian untuk materi pembelajaran hari ini ya. Ibu akan menilai dulu. Ini sudah Ibu periksa ya hasilnya. Alhamdulillah sebagian besar dari kalian sudah memahami ya bagaimana menyusun urutan gerakan sholat ya, kemudian kalian menulis bacaan sholat yang benar. Kemudian Ibu ingin merefleksikan dulu untuk pembelajaran kita ya, bagaimana menurut kalian, apakah hanya dibuatkan satu pertemuan saja atau misalkan ada penguatan lagi di pertemuan berikutnya? Kalau misalkan hari ini kalian ada yang kurang memahami, bagaimana kira-kira? Sudah memahami? Sudah memahami. Baik, kalau begitu ya. Sebelum Ibu akhiri kegiatan ini ya, Ibu berpesan kalian kelas 8 SMP ini sudah balik. Artinya kalian harus sudah mulai mengerjakan sholat ya. Jangan sampai terlewat sholat yang 5 waktu ya. Jadi sebab sholat ini merupakan tiangnya dari agama, seperti dalam hadis apa? As-sholatu imaduddin, bahwa sholat ini merupakan tiang agama. Kalau kita agama Islam berarti kita harus melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat berarti kita tidak membangun tiang daripada agama yang kita anut. Baik, kalau begitu ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian ya, untuk pembelajaran kali ini sangat menyenangkan? Sangat. Baik, sebelum kita tutup untuk pembelajaran ini, alangkah baiknya kita tutup saja dengan doa ya, membacakan surat Al-Asri. Silakan Revi dipimpin lagi ke depan untuk membaca doa penutup akhir pembelajaran ini ya. Coba silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa nanti mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Nitip jaga selalu sholatnya, jangan sampai bolong-bolong ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham dari apa yang Ibu sampaikan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.